dan matematika pada 1983. Kemudian beliau melanjutkan S2 pada La Trobe University di tahun 1996 dan menyelesaikan S3 di Pendidikan Matematika UPI pada tahun 2005, kemudian menjadi guru besar UPI sejak tahun 2007. Sebagai salah seorang mahasiswa beliau, saya sangat tahu bagaimana cerita dan proses perjuangan beliau ketika pertama kali menghadirkan DDR di Indonesia. Sebuah eh, desain didactyl research, sebuah penelitian yang mengungkapkan hambatan belajar atau learning obstacle dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengantisipasi serta menghilangkan hambatan belajar tersebut dalam proses pembelajarannya. Nah, bagaimana pengetahuan kita akan lebih matang lagi dan akan diberikan sedikit gambaran lebih luas lagi terkait DDR, langsung saja saya serahkan ruangan Zoom ini kepada Prof. Didi Suryadi. Kepada Prof. Didi, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Wenda. Bu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada penyelenggara ini, terutama Pak Agus Hendrianto ya, yang telah berinisiatif untuk menggunakan satu cara ya mensosialisasikan DDR melalui pertemuan secara virtual ya, sebagaimana yang akan kita lakukan hari ini. Jadi karena memang kita sulit untuk bisa bertemu langsung, tetapi melalui ini pun mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahim kita ya secara akademik. Mudah-mudahan Ibu Bapak yang tertarik atau mulai tertarik atau bahkan belum tahu sama sekali dan merasa ingin tahu untuk mencoba mengenali DDR itu apa ya. Nanti insya Allah dalam kesempatan ini saya siap untuk berbagi pengalaman bersama Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan Ibu Bapak tertarik. Kalau seandainya tertarik, nanti jangan segan-segan untuk misalnya berkomunikasi dengan saya dan melalui cara apapun ya, supaya kita bisa mengenali lebih lanjut dan bisa memanfaatkan DDR ini untuk kepentingan baik kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan jangka panjang berkaitan dengan pendidikan Indonesia. Nah, mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat Pak Wenda ini? Sudah Bapak, sudah terlihat. Sudah ya, Tinggal di slideshow barangkali. Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, judul yang saya bawakan adalah Jalan Epistemik Menghasilkan Pengetahuan melalui DDR ya, melalui Dialectical Design Research. Nah, mungkin sedikit informasi bahwa di Bandung sebagai tempat kelahiran DDR ya sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu ya, sebenarnya ini persisnya 2010 sebetulnya pertama kali DDR ini diperkenalkan ke publik ya. Tetapi dari sisi pemikiran mengenai DDR ini sebetulnya sudah berkembang atau sudah dimulai dirintis oleh saya itu lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Jadi persisnya mungkin sejak tahun 2000-an ya, menjelang tahun 2000-an waktu itu. Nah, di Bandung saat ini sudah ada Pusat Unggulan Universitas Pengembangan DDR Indonesia ya, Pusat Pengembangan DDR Indonesia atau Pusbang DDR Indo. Dan sekarang sedang didorong untuk menjadi sebuah STP Sains Teknopark DDR. Dan mudah-mudahan segera terwujud, dan ini tentu memerlukan kontribusi dari banyak pendidik di Indonesia, bukan hanya di UPI, karena cita-cita kami DDR ini menjadi milik bangsa Indonesia. Lahir di Indonesia, menjadi milik bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan selain menjadi ciri khas juga menjadi salah satu kekuatan di dalam pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, itu harapan yang mendasar dari kami ya. Kemudian mungkin sedikit flashback ke belakang ya, bahwa penting sekali kita belajar dari orang-orang atau pemikir-pemikir besar ya.
seperti yang saya tampilkan di sini beberapa kutipan yang pernah disampaikan oleh Albert Einstein ya. Ini sebagian saja. Jadi banyak hal yang inspiring dari Einstein ini. Nah, beberapa di antaranya ini yang merupakan salah satu yang menginspirasi atau mempengaruhi saya di dalam cara berpikir. Misalnya Einstein menyarankan bahwa kita itu harus membiasakan diri belajar dari apa yang ada sebelumnya. Kemudian kita tentu harus menjalani dengan baik apa yang kita miliki saat ini, dan kita harus memiliki keinginan atau impian yang besar ya untuk masa yang akan datang. Jadi hope for tomorrow. Dan untuk semua itu tentu Einstein ini menyarankan bahwa jangan sekali-kali kita menghentikan untuk mengajukan pertanyaan. Karena menurut Einstein bahwa ciri orang hidup itu orang bertanya atau berpikir sebetulnya. Jadi kalau orang tidak mau bertanya, tidak mau berpikir, menurut Einstein ya sama saja seperti orang mati gitu. Nah, jadi itu pandangan beliau ya. Nah, ini menurut saya sangat penting ya. Sehingga dalam hidup saya memang selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang saya sulit mencari jawabannya ya. Kalau saya cari di tempat lain juga tidak ada, pada akhirnya mungkin kita harus mencoba berpikir sendiri, menghasilkan pemikiran sendiri. Nah, itu antara lain yang mendorong saya mengapa suatu saat atau saya sampai kepada DDR itu. Kemudian hal yang disampaikan oleh Einstein itu juga tentang education ya. Jadi beliau memiliki pandangan sendiri tentang education. Education is not the learning of the fact. Jadi pendidikan itu bukan hanya mengumpulkan fakta-fakta, atau dalam istilah filsafat itu true belief saja yang kita kumpulkan ya, yang kita pelajari. Tetapi sebenarnya pendidikan lebih memiliki makna bagaimana kita mengembangkan kemampuan berpikir ya, training of the mind to think. Jadi bagaimana kita berpikir sebetulnya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sangat penting ya untuk mencoba difikirkan oleh kita semua di dalam konteks pendidikan. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Jadi menurut Einstein adalah ya kegilaan atau kurang waras gitu ya. Orang yang kurang waras lah orang yang selalu melakukan hal yang sama gitu ya, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, tetapi berharap hasil yang berbeda gitu. Nah, jadi ini orang kurang waras gitu ya. Jadi berharap sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih, tetapi yang dilakukan dari dulu sampai sekarang sama. Nah, ini menurut saya sebuah istilahnya ya, tantangan ya dari Einstein itu bagaimana kita melakukan sesuatu lebih baik gitu ya. Jadi jangan melakukan hal yang sama. Kalau kita berharap sesuatu yang lebih baik, tentu kalau kita ingin mencapai sesuatu yang lebih baik ya tidak ada cara lain kecuali kita berupaya untuk menghasilkan hal yang berbeda ya, hal yang inovatif, hal yang baru yang memang mengarah kepada perbaikan. Nah, saya kira itu ya intinya yang saya dapat dari pemikiran Einstein. Nah, itu yang juga mendorong saya untuk terus ya sampai saat ini tidak pernah berhenti ya, insya Allah. Kemudian mengenai didaktik secara khusus itu banyak orang yang menginspirasi ya. Orang-orang yang saya kenal itu memang mereka orang-orang besar semua gitu. Orang-orang besar semua, misalnya mulai dari Socrates, Plato ya. Ini yang saya gambarkan di sini mungkin sebagiannya. Socrates, mengapa saya merasa diinspirasi mengenai didaktik dari Socrates ini, karena dulu awal-awal saya mengenal Socrates itu dan tertarik dengan pemikirannya itu melalui muridnya ya, Plato, di dalam buku tulisan Plato ya, karena mungkin tulisan Socrates itu sulit ditemukan ya. Jadi adanya pemikiran Socrates itu di tulisan-tulisan Plato. Ya, salah satu yang menginspirasi saya mengenai didaktik ini adalah menurut Plato bahwa ada dua hal yang tidak pernah dilakukan oleh Socrates di dalam proses pendidikannya terhadap beliau ya. Yaitu pertama, tidak melakukan persuasi gitu.
tidak melakukan persuasi. Yang kedua, Socrates itu tidak pernah melakukan debating atau menyalahkan kepada Plato. Jadi yang dilakukan oleh Socrates itu hanya questioning saja, hanya bertanya, sehingga sampai saat ini terkenal Socratic questioning itu dari situ sebenarnya. Jadi Socrates mencoba membangun pemikiran muridnya Plato itu melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, sehingga dia tidak merasa bahwa dia dipersuasi gitu ya, atau dipengaruhi pikiran itu oleh Socrates, tetapi Socrates bisa berkembang menjadi Plato ya, berkembang menjadi dirinya sendiri ya. Jadi dalam banyak hal mungkin Plato memiliki pemikiran yang berbeda dari gurunya, karena memang oleh gurunya dipersiapkan untuk menjadi diri sendiri gitu sebagai Plato dengan questioning itu. Jadi tidak dengan persuasi. Nah, ini yang menurut saya sangat mendasar ya. Ini lebih dari 2.500 tahun yang lalu, tetapi menurut saya sampai saat ini masih relevan untuk kita jadikan rujukan di dalam pendidikan. Nah, kemudian yang kedua, didaktik sendiri sebetulnya kalau pada zaman Socrates itu belum ada istilah didaktik, tapi baru muncul itu mungkin sekitar abad 16-an kalau tidak salah ya, yaitu yang namanya Ratke ya. Ratke di sini ada foto yang kedua, itu Ratke namanya. Nah, Ratke inilah yang pertama kali dia menggunakan istilah didaktik ya, walaupun saat itu mungkin maknanya lebih kepada the art ya, seni mengajar kayak gitulah, the art of teaching ya. Kemudian beliau Ratke ini memiliki murid yang sangat luar biasa ya. Bagaimana pemikiran-pemikiran Ratke itu dijabarkan lebih konkret, lebih operasional oleh muridnya yang namanya Komensky ya, dari Cekoslowakia kalau tidak salah. Ini foto yang yang ketiga ya, gambarnya ini saya ambil yang gambar ya, bukan foto. Nah, Komensky itu lebih dikenal saat ini sebagai Comenius, dan kita mungkin Ibu Bapak pernah membaca buku beliau Didaktika Magna judulnya itu, atau The Great Didactic. Itu buku yang sangat terkenal ya, dan menginspirasi banyak pendidik di dunia itu, The Great Didactic ini. Dan ini menurut saya sangat luar biasa ya, menginspirasi. Kemudian yang ketiga, nah orang-orang yang ke-11 ininya ya, saya waktu itu menemukan sebuah buku tulisan dari Guy Brosseau, dari orang Prancis ya, tahun 2000 kalau tidak salah ya. Saya memperoleh sebuah buku namanya The Theory Theory of Dialectical Situation in Mathematics ya. Itu merupakan buku terjemahan dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris, diterbitkan di Belanda kalau tidak salah. Kemudian saya memperoleh buku itu di Tokyo tahun 2000. Tapi waktu saya baca pertama kali, buku itu sama sekali sulit dipahami bagi saya, karena banyak konteks yang digunakan sebagai ilustrasi itu bukan konteks yang selama ini saya kenal di dalam kehidupan pendidikan itu di Indonesia khususnya. Nah, tapi dalam jangka panjang setelah saya banyak bergaul dengan para pendidik di Jepang, saya juga banyak mengobservasi proses-proses pendidikan di Jepang mulai SD, SMP, sampai di perguruan tinggi. Saya baru mencoba bisa masuk ke dalam pemikiran apa yang dipikirkan oleh Brosseau itu di dalam bukunya. Karena kontekstualnya kira-kira apa yang dilakukan pendidik Jepang ada kaitan gitu dengan apa yang dibicarakan dalam teori situasi didaktis yang dikemukakan oleh Brosseau ini. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah namanya Kansanen ya. Ini dari Helsinki University di Finlandia. Saya tertarik dengan dialektik triangle-nya ya, segitiga didaktik gitu. Nah, ini luar biasa juga. Bahkan dalam satu kesempatan saya berkunjung ke Helsinki, saya mencoba mencari tahu dan ingin ketemu ya ke beliau, tetapi ternyata pada saat itu saya tidak sempat ketemu karena Pak Kansanen ini sudah emeritus ya, sudah pensiun, jadi jarang ke kampus, sehingga saya tidak beruntung untuk bisa ketemu secara langsung dengan beliau. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, nah, mengenai didaktik ini ternyata kan berkembang terus.
banyak pemahaman mengenai didaktik ini. Salah satunya yang dikemukakan oleh Sheffield ini ada sedikit perkembangan ya. Kalau sebelumnya mungkin dimaknai sebagai the art of teaching ya. Nah, kemudian Sheffield mengemukakan hal yang agak berbeda ya. Jadi beliau memaknai didaktik itu sebagai the science of knowledge diffusion and acquisition in society gitu. Nah, jadi di sini ada dua hal penting ya, didaktik itu sebenarnya berkaitan pertama dengan difusi ya pengetahuan, yang kedua dengan akuisisi pengetahuan. Nah, ini Sheffield ya. Saya ambil fotonya ini yang masih muda karena foto yang sekarang beliau itu sudah emeritus, sudah sangat sepuh ya. Sudah sangat sepuh. Nah, kemudian berdasarkan itu saya juga memiliki apa istilahnya ya, pemikiran yang agak sedikit berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Sheffield itu berkaitan dengan makna didaktik. Jadi kalau Sheffield itu mengatakan ilmu tentang difusi dan akuisisi pengetahuan, tetapi saya lebih memberikan semacam ketegasan atau penekanan ya. Tidak sekedar sebagai ilmu ya, tetapi the epistemology itu, the epistemology of knowledge diffusion and acquisition in society. Jadi selebihnya sebetulnya satu pemahaman dengan Sheffield, tapi saya lebih memberi penekanan bahwa yang berkaitan dengan difusi dan akuisisi itu sebagai the epistemology ya. Nanti saya jelaskan ya. Karena dengan definisi seperti ini berarti implikasinya bahwa knowledge diffusion dan knowledge acquisition itu adalah knowledge gitu. Jadi akuisisi dan apa istilahnya ya, belajar itu dengan pembelajaran itu harus knowledge gitu. Nah, nanti apa itu knowledge itu akan kita diskusikan berikutnya. Nah, mengapa epistemologi ya? Mengapa epistemologi? Karena kalau kita coba ambil arti secara etimologinya, epistemologi itu berasal dari epistem, pengetahuan, dan logos, studi gitu. Jadi epistemologi itu adalah studi tentang pengetahuan. Nah, jadi saya mengambil sebagai epistemologi karena sebenarnya yang kita kaji itu difusi pengetahuan dan belajar atau akuisisi pengetahuan itu sebetulnya pengetahuan gitu. Jadi difusi pengetahuan dan akuisisi pengetahuan itu adalah pengetahuan. Nah, sehingga muncul pertanyaan, apa itu pengetahuan sebenarnya ya? Nah, ini what is knowledge? Jadi apa pengetahuan itu? Sebetulnya kalau kita berbicara pengetahuan dari sisi filsafat ya, kita sudah kenal semuanya bahwa pengetahuan itu memiliki 3 sifat ya, yaitu pertama sifat kebenaran ya, keyakinan dan justifikasi. Sehingga definisinya itu sangat singkat ya, yaitu justified true belief ya. Pengetahuan itu adalah justified true belief. Jadi sesuatu yang diyakini kebenarannya karena kita punya buktinya. Nah, di dalam konteks keseharian, di dalam proses pendidikan itu seringkali kita menemukan beberapa kejadian bahwa yang kita bicarakan itu seolah-olah pengetahuan, padahal sebenarnya mungkin belum sampai kepada pengetahuan. Nah, antara lain misalnya, bisa jadi ya sesuatu itu memiliki kebenaran, kita punya justifikasinya, tapi mungkin kita seperti bukan orang yang yakin tentang itu gitu ya. Jadi justification for truth without belief. Jadi kita tahu sebenarnya itu benar, ada justifikasinya, tapi mungkin nggak begitu percaya terhadap apa yang dinyatakan misalnya atau apa yang ada itu. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, justified belief but not true gitu. Jadi kita meyakini dan kita punya buktinya gitu ya, atau ada buktinya sehingga itu diyakini, tetapi itu tidak benar gitu. Tidak benar. Nah, tidak benar itu bisa banyak kemungkinannya ya. Bisa jadi karena ada rekayasa bukti-bukti sehingga misalnya ya hakim memutuskan seseorang itu untuk masuk penjara, padahal kemudian diketahui ternyata itu tidak benar gitu ya. Nah, tetapi pada saat itu orang meyakini karena ada justifikasi ya, sehingga orang yakin bahwa itu layak untuk masuk penjara, padahal itu tidak benar. Jadi bisa terjadi dalam kehidupan seperti itu.
Nah, yang ketiga itu adalah sifat apa namanya? Yang terjadi itu credulity namanya. Credulity itu adalah bahwa dalam proses-proses pendidikan itu sebenarnya lebih banyak fakta-fakta saja atau true belief saja yang berkembang tanpa justifikasi. Jadi saya sering memberi contoh kepada para mahasiswa saya itu setengah bagi seperempat itu sama dengan setengah kali 4/1 sama dengan 2. Nah, saya menganggap bahwa ini banyak para pendidik menganggap hanya sebagai true belief saja. Buktinya bahwa ketika ditanya mereka misalnya mengapa 1/4 jadi 4/1, nah jawabannya ya dari bukunya begitu, rumusnya begitu gitu. Jadi tidak bisa menunjukkan mengapa itu benar gitu. Kemudian ketika ditanya mengapa setengah dibagi seperempat itu 2, ya mereka juga akibat dari rumus itu gitu. Jadi tidak bisa menunjukkan mengapa 2 gitu, sehingga jadi make sense ya bagi anak-anak. Sehingga tidak heran mungkin kalau anak-anak SD sebenarnya tidak terlalu paham dengan apa yang diajari atau apa yang dipelajari mengenai pecahan itu ya. Karena itu hanya sebagai true belief. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin berbicara pendidikan dengan cara yang benar, itu sebenarnya idealnya kita harus memposisikan pengetahuan itu sebagai justified true belief. Jadi tiga-tiganya itu menurut saya merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan ya. Itu merupakan satu kesatuan yang harus menjadi titik perhatian para pendidik di dalam proses pendidikan yang kita lakukan. Nah ini ya Ibu Bapak sekalian, DDR itu sebenarnya didasari oleh hal ini salah satunya. Nah kemudian mengapa knowledge diffusion and acquisition itu harus in society ya, harus di dalam masyarakat. Nah karena ternyata menurut pandangan Sepalat, jadi ini saya coba adopsi dari pemikiran Sepalat mengenai transposisi pengetahuan ya, bahwa sebenarnya ada banyak institusi di masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat dengan cara berpikir yang berbeda-beda ya. Ambil contoh yang sederhana saja, misalnya matematika itu ketika dibicarakan oleh para ahlinya, oleh para matematikawan, itu mungkin tidak bisa dipahami atau tidak bisa dikonsumsi ya oleh masyarakat yang lainnya seperti siswa misalnya, apalagi di sekolah dasar, di SMP ya. Nah, dengan demikian sebenarnya matematika itu bisa dibicarakan oleh kelompok masyarakat yang berbeda ketika ada proses-proses yang disebut dengan proses perubahannya itu disebut dengan perubahan transposisional ya. Nah, jadi dari scholarly knowledge of mathematics ditransposisi misalnya menjadi knowledge to be taught. Nah, ini masyarakat yang membicarakan knowledge to be taught atau kurikulum itu siapa? Di situ mungkin bukan hanya matematikawan gitu. Jadi bisa jadi kumpulan masyarakat yang menghasilkan sebuah kurikulum untuk sekolah itu di situ ada ahli matematiknya, mungkin ada ahli pendidikan matematik, ada juga praktisi pendidikan matematik, guru-guru misalnya. Sehingga mereka berkumpul menghasilkan kurikulum. Nah, jadi kalau yang paling kiri scholarly knowledge itu tentu para matematikawan ya di sana. Kemudian nanti apa yang ada di dalam kurikulum itu belum bisa disampaikan ke siswa ya, sebelum dilakukan proses transposisi oleh para guru ya, sehingga di situ nanti menjadi knowledge to be taught itu menjadi thought knowledge yang dibicarakan oleh para guru untuk disampaikan di kelas ya. Nah, kemudian pada akhirnya matematika itu bisa bergeser lagi ke siswa ya, ke peserta didik, sehingga di situ disebut sebagai learn knowledge. Jadi pengetahuan yang dicapai atau yang didapat yang ada di di kelompok peserta didik. Nah, Ibu Bapak sekalian, dari ilustrasi ini berarti sebenarnya area riset atau area penelitian pendidikan khususnya yang berkaitan dengan DDR itu sebetulnya cukup terbuka ya. Jadi kita bisa mengambil posisi untuk riset kita itu di area 1 misalnya. Jadi saya menawarkan paling tidak ada 4 area yang bisa jadikan titik berangkat untuk kita melakukan riset DDR ya. Jadi di 1 itu berarti kita berbicara
pada level yang berkaitan dengan kurikulum ya, scholarly knowledge, kurikulum ya, pemikiran-pemikiran yang sangat mendasar, karena di situ juga ada banyak masalahnya gitu ya. Jadi ketika dilakukan transposisi dari scholarly knowledge ke knowledge to be taught, itu sebenarnya sekaligus permasalahan itu dimulai gitu. Permasalahan dimulai. Karena ada pergeseran dari matematika sebagai a priori knowledge bergeser menjadi matematika sebagai a posteriori knowledge ya, dikaitkan dengan konteks atau dikontekstualisasi ya, seperti di Amerika dikenal dengan contextual teaching and learning. Jadi matematik diperkenalkan secara kontekstual, atau di Belanda ada realistik matematik. Jadi matematik dikaitkan dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan yang realistiknya. Nah, ini sudah ada masalah. Kemudian di proses transposisi tingkat kedua oleh guru ya, dari kurikulum ke lesson plan misalnya ya, ke bahan ajar, ke buku dan seterusnya, itu juga ada masalah. Kemudian di proses kelas juga ada masalah, ketika sampai ke anak pengetahuan itu juga ada masalah. Jadi sebenarnya disitulah kita memungkinkan untuk mencoba mengkaji dampak atau masalah yang mungkin muncul akibat dari proses-proses yang terjadi seperti itu. Nah, secara umum sebetulnya yang dibicarakan di dalam DDR itu berkaitan dengan dampak dari sebuah desain terhadap desain didaktik di sini ya. Karena ketika orang melakukan transposisi dari scholarly knowledge ke knowledge to be taught atau ke kurikulum, itu kan sebenarnya upaya untuk difusi pengetahuan. Berarti itu berkaitan dengan didaktik ya. Karena itu berkaitan dengan difusi pengetahuan. Nah, difusi itu juga ada kaitan dengan program untuk akuisisinya. Nah, ini secara singkatnya area risetnya kira-kira ada di daerah-daerah ini ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian nah, sekarang apa itu DDR ya? Apa itu Dialectical Design Research? Jadi secara singkatnya sebenarnya DDR itu adalah desain tentang difusi pengetahuan untuk memfasilitasi akuisisi gitu. Jadi bagaimana kita membuat desain untuk peserta didik bisa mendapatkan pengetahuannya untuk akuisisinya. Jadi DDR adalah penelitian yang berkaitan dengan difusi ya, atau pembelajaran dan akuisisi belajar gitu. Nah, sehingga di sini mungkin sering orang bertanya apa bedanya dengan desain riset ya. Nah, ini salah satu perbedaannya itu adalah bahwa kita tidak hanya berbicara tentang instruction gitu, tentang teaching-nya, tetapi tentang learning ya. Jadi kalau dalam proses belajarnya kita tidak hanya berbicara tentang di dalam DDR itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana proses akulturasinya, tetapi bagaimana proses adaptasinya. Jadi dua-duanya. Jadi kalau dalam desain riset, mereka biasanya orang-orang berbicara tentang lokal instructional theory. Jadi bukan hanya aspek instruksionalnya ya, tetapi juga aspek learningnya ya. Sehingga di situ misalnya dampak dari desain itu tetap menjadi perhatian yang sangat penting di dalam penelitian DDR ini. Nah, mengapa kita harus melakukan penelitian DDR? Ini sebenarnya sejak 20 tahun yang lalu saya punya 5 pemikiran dasar ya mengapa saya mencoba berpikir hal yang berbeda gitu ya. Yang pertama adalah saya memiliki pertanyaan dengan tradisi penelitian yang terjadi di pendidikan matematika. Jadi dulu itu di Prodi Pendidikan Matematika UPI, penelitian-penelitian yang dilakukan mahasiswa itu judulnya itu kalau bukan pengaruh itu perbandingan. Jadi perbandingan, pengaruh gitu saja terus ya. Mungkin yang berganti hanya pendekatannya atau metode pembelajarannya. Dan cara risetnya itu relatif sama ya. Relatif sama sehingga mahasiswa itu sudah punya template sendiri bagaimana melakukan penelitian untuk skripsi mereka ya, untuk tesis, untuk disertasi juga sudah ada template-templatenya seperti itu ya. Sehingga itu memunculkan pertanyaan apakah penelitian itu memang hanya seperti itu ya dalam pendidikan matematika. Nah, ini Ibu Bapak sekalian ya. Yang kedua, orientasi bahan ajar
kalau saya memperhatikan bagaimana calon guru, para guru ya, mendesain bahan ajar itu lebih kepada bagaimana menjabarkan tujuan kurikulum gitu ya. Bagaimana tujuan kurikulum bisa dicapai dengan bahan ajar yang kita rancang. Nah padahal menurut saya kita berpikir bukan hanya bagaimana menjabarkan tujuan ke dalam bahan ajar ya, tetapi bagaimana anak mengakuisisi gitu. Jadi ada dua sisi kalau saya gitu. Jadi bagaimana difusinya dan bagaimana akuisisinya. Jadi dua sisi itulah yang kita harus jadikan orientasi. Jadi orientasinya itu harus berimbang antara difusi dengan akuisisi. Kemudian nah, orientasi belajar yang ketiga itu orientasi belajar. Belajar itu tadi ya sudah saya sampaikan di awal, kebanyakan itu orientasinya lebih ke true belief-nya gitu, lebih ke true belief-nya. Jadi mengumpulkan true belief yang dianggap sebagai pengetahuan. Padahal sebenarnya secara filosofi true belief itu bukan pengetahuan. Karena pengetahuan itu harus memiliki sifat yang lain, yaitu yang justified ya, harus bisa dibuktikan kebenarannya gitu. Kemudian yang keempatnya adalah orientasi profesionalitas pendidik. Nah, orientasi profesionalitas pendidik juga tidak lepas dari penguasaan pengetahuan sebagai apa ya istilahnya, kita itu hanya sebagai konsumen kayak gitu. Konsumen atau sebagai follower ya, kita mengikuti saja apa yang sudah ada. Nah, padahal kan pendidik itu dimungkinkan mereka menghasilkan pengetahuan yang baru. Jadi posisinya itu menurut saya harus mulai bergeser ya. Karena salah satu kelemahan makna pendidik atau guru sebagai profesi itu adalah karena apa namanya minimnya para anggota apa namanya para guru atau para pendidik itu menghasilkan pengetahuan baru. Jadi sebenarnya seolah-olah pengetahuan itu sesuatu yang hanya diwarisi saja, padahal pengetahuan itu harusnya diproduksi juga oleh para pendidik ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah orientasi pengembangan profesionalitas. Dulu kita lebih banyak, mungkin walaupun ada MGMP, ada KKG di sekolah dasar, tetapi sebenarnya kita tidak sampai kepada berpikir bagaimana kita berkembang di dalam suatu komunitas yang sifatnya kolaboratif gitu. Bagaimana kita saling belajar untuk mencapai tujuan-tujuan eksistensial apa namanya sebagai bangsa, sebagai komunitas gitu. Jadi tujuan kolektif. Nah, tujuan kolektif inilah yang menurut saya menjadi satu perhatian penting juga di DDR, sehingga saya di dalam konteks tadi Science Technopark misalnya suatu saat bermimpi bahwa DDR itu ada di mana-mana, kemudian masyarakat pendidikan matematika yang mulai masuk ke dalam perkembangan melalui DDR ini, mereka saling berinteraksi dengan berbagai cara ya, sehingga saling memberi manfaat, saling menguatkan, sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan yang sifatnya individual, tetapi juga ada arah untuk kita mencapai tujuan kolektif ya, keunggulan kolektif sebagai masyarakat bangsa Indonesia. Nah, kemudian, nah sekarang apa sih paradigma yang bisa digunakan di dalam DDR? Nah, saya menawarkan dua paradigma saja yang biasa ini sudah banyak dilakukan oleh para mahasiswa baik di S1, S2 maupun S3 ya. Jadi ada yang hanya menggunakan salah satu dari paradigma yang ditawarkan ini, ada juga yang dua-duanya dilakukan. Jadi itu terserah saja, silahkan nanti Ibu Bapak mau memilih yang mana, tapi ini sebuah tawaran gitu ya. Nah, yang pertama adalah paradigma interpretif ya. Paradigma interpretif ini sebenarnya mencoba kita memulai sesuatu untuk sebelum masuk kepada melakukan atau berkontribusi melakukan perubahan melalui riset ya, kita juga mengkaji dampak dari sebuah desain gitu. Dampak dari desain yang ada terhadap cara berpikir anak. Jadi kita memulainya dari situ.
Nah, tadi saya sampaikan perbedaan antara, karena banyak yang bertanya, apa itu desain riset dengan DDR itu sama atau beda? Ya, ada yang mengatakan ini bedanya hanya D di awalnya saja. Jadi kalau desain riset itu DR, ya kalau DDR ya DDR, D-nya 2 gitu. Ya, sebenarnya itu yang membedakannya, karena memang ada didaktiknya dieksplisitkan kalau dalam DDR ya. Nah, kemudian yang membedakan juga bahwa masalah yang dikaji di dalam dalam DDR ini itu jelas gitu, yaitu masalahnya itu harus berangkat dari dampak dari desain yang ada terhadap cara berpikir itu. Jadi kalau saya dulu ketika mengenal RME dan orang-orang RME itu memperkenalkan desain riset, mereka tidak masuk pembahasannya itu kepada dampak dari desain. Padahal dalam pemikiran saya, kalau kita ingin menawarkan desain baru, tentu kita harus belajar dulu bagaimana dampak desain yang ada terhadap cara berpikir anak, apa masalahnya. Itulah yang menjadi dasar gitu. Nah, itu ya. Jadi saya belajar dari Einstein tadi. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus belajar dulu dari masa lalu gitu. Dari masa lalu ya, supaya masa saat ini bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda dan kita bisa memiliki harapan untuk masa yang akan datang. Nah, itu sebenarnya ya yang tadi saya sampaikan dari Einstein itu inspirasinya bahwa untuk memperbaiki sesuatu kita harus belajar dari apa yang sudah ada dulu gitu. Apa dampaknya terhadap cara berpikir? Nah, itulah yang jadi titik berangkat. Nah, ini yang dalam paradigma interpretif ya. Nah, ada beberapa cara di sini, ada menggunakan teori situasi didaktis, ya, ada yang menggunakan fenomenologi hermeneutik, ada yang menggunakan praksiologi, ada yang menggunakan transposisi. Ya, silahkan saja gitu. Tapi semua yang saya contohkan di sini, ini di UPI sudah banyak yang melakukan. Ya, mahasiswa S1 juga sudah ya, misalnya menggunakan TDS, menggunakan fenomenologi hermeneutik, ada praksiologi, ya, ada yang menggunakan transposisi untuk melakukan riset DDR ini. Ya, bahkan yang terakhir ini transposisi itu yang memulai malah mahasiswa S1 gitu. Tapi sekarang yang mulai ramai itu juga mahasiswa S3 ya, masuk ke dalam riset-riset transposisional. Nah, apa yang dihasilkan dari paradigma interpretif itu adalah pengetahuan tentang learning obstacle ya. Learning obstacle itu. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, salah satu orientasi dari riset interpretif itu adalah menghasilkan learning obstacle. Jadi merupakan dampak dari desain yang ada terhadap cara berpikir anak itu kita gambarkan sebagai learning obstacle. Kemudian paradigma yang kedua, paradigma kritis ya, yaitu bagaimana kita menawarkan sebuah perubahan terhadap desain atau kita menawarkan terobosan baru dengan desain yang baru gitu. Nah, itu berarti kita mencoba untuk menawarkan sebuah desain baru yang bisa mengatasi learning obstacle itu atau diperkirakan bisa mengatasi atau meminimalisir learning obstacle ya. Nah, tentu paradigma ini menggunakan teori-teori yang bersifat epistemik ya, seperti teori TDS serta teori yang mendukung lainnya yang mengarah kepada proses difusi dan akuisisi secara epistemik gitu. Nah, sehingga dengan cara seperti ini diharapkan peneliti bisa menghasilkan desain didaktis yang baru yang mampu meminimalkan learning obstacle. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sederhana saja di dalam DDR itu nanti teknisnya barangkali ini perlu Ibu Bapak dalami secara khusus ya, karena kadang-kadang nanti ya banyak mahasiswa juga tidak mudah gitu ya untuk memulai penelitian ini. Selain mungkin merupakan cara baru ya, tetapi juga mungkin ada banyak konsep yang perlu didalami secara spesifik ya untuk bisa melakukan penelitian dengan baik dalam DDR. Kemudian, nah ini pengetahuan dihasilkan melalui DDR ini dengan paradigma interpretif, langkah dasarnya kira-kira seperti ini, langkah dasarnya. Jadi pertama kita mencoba mengkaji cara berpikir subjek sebagai dampak dari desain didaktis dan pengalaman belajar. Nah, ini diamati, dikaji secara perseptual, ya, memorial. Nah, ini langkah secara filosofi, ya, penelitian itu atau dalam teori epistemologi itu seperti itu kan. Kita menggunakan proses-proses perseptual memorial sehingga menghasilkan
temuan awal berupa learning obstacle. Nah, itu learning obstacle ya. Kemudian dilakukan proses introspektif melalui pembahasan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta teori relevan sehingga jelas kedudukan dari temuan penelitian kita ya, karakteristiknya ya, keterbatasan sumber justifikasi yang berkaitan dengan temuan penelitian sehingga kita bisa merekomendasikan penelitian apa yang perlu dilakukan selanjutnya misalnya. Kemudian dilakukan proses a priori melalui dekontekstualisasi, depersonalisasi sehingga dihasilkan kesimpulan sebagai pengetahuan baru yang justified. Nah, ini berarti kalau kita sudah sampai di situ berarti penelitian pendekatan atau dengan paradigma interpretif ini sudah selesai. Nah, banyak yang bertanya ke saya, apakah ada berapa siklus gitu yang harus dilakukan? Nah, dalam DDR itu kata saya bicaranya bukan siklus, tetapi justified true belief. Jadi kalau seorang peneliti sudah sampai kepada pengetahuan baru yang terjustifikasi dengan baik, ya, berarti penelitiannya sudah selesai. Nah, jadi itu ya. Jadi bicaranya bukan siklus, karena siklus itu bukan jawaban dari sebuah proses riset gitu. Karena proses riset itu harus menghasilkan justified true belief ya, ujungnya itu. Nah, paradigma kritikalnya itu digambarkan seperti ini. Jadi kita berangkat dari learning obstacle yang diperoleh lewat interpretive paradigm tadi ya. Kemudian dijadikan dasar ya, dikaji secara perseptual memorial ya, sama ya prosesnya. Kemudian menghasilkan desain didaktis hipotetis ya, atau hypothetical design meliputi rangkaian task design HLT ya, prediksi respon, serta antisipasi didaktis dan pedagogis. Kemudian diimplementasikan dan dikaji secara perseptual memorial, jadi nanti prosesnya seperti interpretif lagi gitu. Jadi nanti ada data-data kualitatif yang kita kumpulkan, ya, sehingga dihasilkan desain didaktis empiris. Jadi dari proses-proses itu kita akan bisa merefine desain awal ya, sehingga kita menghasilkan desain didaktis empiris yang dilengkapi justifikasi berdasarkan hasil implementasi. Ya, tentu di sini dilakukan proses introspektif melalui pembahasan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya serta teori relevan sehingga jelas kedudukan, karakteristik serta keterbatasan sumber justifikasi. Nah, saya kira itu merupakan alur riset itu ya. Setelah kita melakukan dekontekstualisasi, depersonalisasi, pada akhirnya kita menghasilkan kesimpulan sebagai pengetahuan baru yang justified gitu mengenai desain yang kita miliki. Nah, kira-kira secara singkatnya seperti itu ya Ibu Bapak sekalian. Nah, di dalam kaitan dengan DDR ini tentu ada beberapa teori yang dasar yang mungkin perlu dikaji ya. Tapi dalam waktu ini saya tidak akan membahasnya, hanya menyampaikan secara sepintas saja. Misalnya mau tidak mau kita harus mencoba mengkaji segitiga didaktik tadi dari Kansanen ya. Ini idenya dari Kansanen. Kemudian saya mencoba menambahkan HLT di sini, antisipasi didaktik pedagogi ADP ya. Kemudian di dalamnya ketika kita mengkaji hubungan didaktik itu sebetulnya ada teori-teori yang sangat penting ya berkaitan dengan proses akulturasi dan adaptasi ya, yaitu teori dialectical contract atau kontrak didaktik. Jadi mau tidak mau kita harus mempelajari itu. Nah, selain itu ada teori yang saya kembangkan sendiri yaitu teori metapedagogik, teori metapedagogik ya. Gambarannya seperti ini. Sebenarnya ini adalah cara guru berefleksi ya. Jadi berefleksi sebelum, pada saat dan setelah. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, guru juga sebenarnya melakukan proses refleksi yang disebut dengan metapedagogik ini ya. Digambarkan seperti ini. Nah, kemudian ada yang bertanya, banyak yang bertanya ke saya mahasiswa, Pak, kenapa tidak dikembangkan segitiga didaktik ini menjadi segi empat gitu ya, jadi titiknya ditambah dengan teknologi sehingga ada didaktik tetahedron ya yang berkembang saat ini mungkin di tempat lain. Tapi saya tetap kepada segitiga didaktik ini karena dalam pandangan filosofi saya bahwa yang namanya teknologi itu hanya merupakan
extended cognition. Dia berfungsi untuk akselerasi dan untuk akurasi. Jadi untuk membantu manusia supaya melakukan sesuatu lebih cepat dan lebih akurat saja sebenarnya. Jadi dia tetap ada pada jangkauan guru. Jadi guru lah yang sebenarnya memiliki prerogatif ya. Jadi teknologi itu sebenarnya hanya membantu guru bagaimana di dalam proses pendidikan itu. Jadi bukan berarti teknologi tidak berguna, tapi dia sifatnya extended cognition. Jadi kognisi anak, kognisi guru bisa di-extend melalui teknologi dari sisi percepatan dan akurasi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sehingga jadi kalau ada mahasiswa yang datang ke saya mau bimbingan, kemudian menawarkan atau mengajukan didaktik tetahedron, nah itu jawaban saya. Jadi saya tetap dengan segitiga, tidak perlu segi empat gitu. Karena guru itu harus berdaya bagi saya. Pendidik itu sangat penting posisinya gitu. Jadi jangan diserahkan ke teknologi. Teknologi penting gitu ya. Tapi itu hanya extended cognition istilahnya ya di dalam filsafat itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada beberapa teori lain di sini ya. Ya tadi ada akulturasi ya, misalnya akulturasi itu dari teori kontrak didaktik, jadi ada adaptasi, ada akulturasi, di dalamnya itu ada meiotic, socratic kontrak, ada ostension kontrak, ada dialectical, pedagogical kontrak, dan seterusnya. Kemudian ada teori situasi didaktis, ya, situasi aksi, formulasi, validasi, institusionalisasi, ya, dan mungkin ada teori-teori lain yang perlu ya mendukung di dalam proses penelitian DDR ini. Menurut saya silakan dikembangkan oleh Ibu Bapak, tetapi teori-teori yang saya munculkan di sini ini mungkin satu hal yang tidak bisa dihindari gitu. Jadi semua harus memulai dari teori ini, dan nanti ada teori lain yang relevan yang bisa menunjang, itu silahkan dikembangkan sesuai dengan persoalan yang kita hadapi. Saya kira itu sebagai awal ya untuk memperkenalkan. Kalau nanti ada pertanyaan dan seterusnya kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Prof. Didi untuk paparan materi yang luar biasa, membuat kita tuh menjadi tertarik begitu lebih lanjut lagi terkait dengan desain didaktik research ini. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan agenda untuk tanya jawab di kesempatan pagi hari ini, saya izin menyampaikan kepada teman-teman sekali lagi bahwa kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian DDR Solo Jogja yang berkolaborasi dengan Manendra Acarya, lembaga kursus untuk mahasiswa pendidikan matematika. Nah, terkait dengan desain didaktik research yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Didi ini, ada informasi menarik nih khususnya untuk mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa setelah ini, insya Allah akan dibentuk unit kegiatan mahasiswa research DDR. Nah, ini untuk teman-teman di UPIN ya. Di FMI Pak UPI khususnya base-nya nanti dan langsung akan dibimbing oleh Prof. Didi. Jadi untuk teman-teman nih yang S2 dan S3-nya di UPI dan tertarik untuk mendalami lebih lanjut terkait DDR, karena Prof. Didi sebagai informasi, ini sekarang kan di Indonesia kan lagi musim-musimnya kurikulum merdeka nih, dan di kurikulum merdeka itu kalau teman-teman guru mungkin ada tahu istilah ATP ya, alur tujuan pembelajaran, yang kalau di DDR itu ya mirip dengan LT lah gitu. Jadi proses-proses bagaimana menemukannya gitu tuh ternyata Prof. Didi udah duluan nih sebelum diterapkan di Indonesia. Kalau teman-teman ingin lebih lanjut lagi, tahu tentang hal itu, yang mahasiswa UPI boleh join nanti di UKM yang bakal segera dibentuk. Silakan teman-teman boleh hubungin, boleh catat nomor di bawah ini untuk mendaftar di UKM tersebut di 0853 8594 9294, atau nanti informasi tersebut akan kita bagikan juga di grup yang sudah teman-teman Bapak Ibu semuanya masuki. Kemudian berikutnya, bagaimana nih kalau seandainya saya ada di luar target tadi nih mahasiswa S2 dan juga S3-nya UPI, bagaimana caranya saya ingin lebih lanjut, atau misalnya saya kurang juga nih kalau hanya sekedar UKM yang batas kajiannya mungkin hanya seminggu sekali atau dalam event-event atau momen-momen tertentu. Jangan risau dan jangan khawatir, karena insya Allah setelah ini Bapak Ibu semuanya, kita akan membuka kelas online intensif kajian tentang didactical design research, tentang merancang penelitian DDR, dan kelas ini berbayar ya Bapak Ibu, dengan total 8 pertemuan intensif
dengan total biaya yang akan Bapak Ibu perlukan adalah 990.000, tenang aja, tapi dapatnya fasilitas yang luar biasa. Pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan buku panduan tentunya terkait dengan informasi DDR, kemudian perancangan penelitian, serta akan dibantu juga untuk pendampingan beasiswa yang ada di Indonesia, seperti LPDP, BPI, dan berbagai beasiswa lainnya. Tentunya hal ini akan sangat bermanfaat ya Bapak Ibu semua apabila memang ingin melanjutkan studi atau yang sudah dalam posisi studi kemudian tertarik untuk menekuni DDR, tertarik untuk fokus kepada DDR, nah ini bisa join dengan kelas ini, seperti itu ya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang akan join di kelas ini nanti akan mendapatkan fasilitas buku dan pendampingan untuk meraih beasiswa LPDP, BPI, BIP, serta perancangan penelitian dan juga penulisan esai yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Demikian dua informasi yang saya sampaikan sebelum kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu sesi tanya jawab nih. Barangkali di sini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Prof. Didi. Saya izinkan Bapak Ibu untuk raise hand. Silahkan. Mas Wenda, izin Mas Wenda. Ya. Baik. Oke, yang pertama saya dapat dulu sebentar ya, Pak Hadi, nanti saya ke Pak Hadi. Saya pertama ke Pak Tarek Gifari dulu nih. Ya, silakan Pak Tarek, ada pertanyaan apa? Atau mungkin tunggu sejenak untuk Prof. Didinya kembali monitor. Ya, Oke, silakan. sudah. silakan Pak Tarek. Oke, baik. Terima kasih untuk Kang Wenda kesempatannya. Dan Prof. Didi juga terima kasih. Di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan penyampaian dari Prof. Didi tadi ya. Yang pertama, sebelumnya mohon maaf ya terkait videonya ini sedikit error. Jadi mohon maaf. Oke, yang pertama terkait justify true belief tadi. Bagaimana mendapatkan ide terkait justify tadi, semisal pada materi pecahan tadi yang sudah dicontohkan oleh Prof. Dan materi matematika lainnya, karena untuk guru sendiri tadi kan rata-rata seperti warisan gitu ya, mewarisi pengetahuan, dan juga saat ditanya juga tidak tahu gitu kenapa alasannya demikian. Jadi gimana kita untuk mendapatkan ide itu sebagai guru terkait justify tadi. Lalu yang kedua, tertarik dengan lesson plan tadi ya, lesson plan tadi transposisi dari kurikulum ke bahan ajar. Nah di sini guru itu seringkali kesulitan dalam pemaknaan kontekstual, terutama terkait manfaat pembelajaran dalam matematika khususnya. Jadi saat anak bertanya, kenapa kita harus belajar materi ini, dan lain sebagainya, itu guru kesulitan untuk menemukan jawabannya gitu. Jadi jawaban paling untuk nilai atau lain sebagainya, tapi untuk kehidupan sehari-hari kadang kesulitan untuk menemukan makna dan juga manfaat dari materi tersebut. Sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Tarek Gifari ya yang sudah memberikan pertanyaannya. Ini untuk pertanyaannya boleh langsung dijawab dulu barangkali ya, Prof, supaya Ya, baik. langsung fresh gitu. Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Nah, ini memang persoalan yang tidak mudah ya, bagaimana menghasilkan justifikasi. Karena memang dalam kehidupan pendidikan kita didominasi oleh true belief saja ya. Jadi apa yang kita ajarkan itu sebetulnya ya apa yang ada di dalam buku, dan dalam buku pun sebenarnya mungkin lebih banyak true belief saja. Kadang-kadang tidak dijelaskan dari mana, mengapa gitu. Nah tentu inilah tugas kita ke depan. Menurut saya kalau pertanyaan ini diarahkan kepada satu orang kan tentu menjadi berat ya. Tetapi kalau diarahkan kepada seluruh pendidik dan seluruh pendidik bergerak untuk mencari, nah jadi kalau ada 1.000 orang yang bergerak menemukan masing-masing satu justifikasi atas hal yang berbeda sebenarnya, dan mereka hidup di dalam masyarakat yang kolaboratif tadi, sebenarnya menjadi ringan gitu. Itulah keunggulan kolektif itu Pak, yang tadi saya sampaikan di beberapa bagian ya, bahwa kita memang memerlukan kolektivitas ya di dalam bergerak.
Jadi kalau diarahkan ke satu orang ini akan jadi berat. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada 5 mahasiswa masing-masing menemukan satu cara ya atau bisa menjustifikasi sesuatu yang ditemukan oleh masing-masing kemudian di-share kan ada 5 dalam satu saat gitu. Jadi bayangkan kalau 1000, kalau 1.000.000 ya. Nah, inilah perlunya kolektivitas atau kita hidup di dalam masyarakat yang kolaboratif. Menurut saya itu ya. Nah, sebenarnya caranya pasti bisa. Pasti bisa karena setiap hal yang kita klaim sebagai suatu kebenaran itu pasti ada dasar-dasarnya dari mana gitu. Seperti tadi ya. Mengapa setengah dibagi 1/4 itu kok 2 gitu ya? Dari mana kok 2 gitu? Padahal kan biasanya anak-anak ketika diajari pembagian di bilangan bulat, misalnya ada kue dibagi 2, nah bagiannya itu kan lebih kecil, jadi make sense itu. Tapi ketika masuk ke pecahan, ini setengah itu kecil, dibagi 1/4 lebih kecil. Kok hasilnya 2 lebih besar kan? Bagi anak kan itu tidak make sense itu. Sesuatu yang kecil dibagi malah jadi besar. Nah, ini kan jadi bingung. Ketika ditanya ke guru, mereka juga bingung ya. Iya ya. Jadi kalau ada siswa yang bertanya ke gurunya, paling guru ya itu dari sananya begitu gitu. Udah rumusnya begitu. Nah, itu kan bukan jawaban atau bukan justifikasi. Nah, padahal kalau misalnya ini berpikir agak sederhana saja, kita misalnya kita belajar dari pembagian bilangan bulat. Jadi 6 dibagi 3, misalnya 2. Itu sebenarnya kan ada berapa 3 di dalam 6 gitu. Jadi kalau 6 dibagi 3, mengapa 2? Itu kan sama dengan pertanyaan ada berapa 3 di dalam 6. Jadi kalau kita punya 6 kelereng, ada berapa 3 di dalam 6? Ada 2 kan gitu. Nah, sekarang kita gunakan di dalam pecahan. Jadi setengah bagi 1/4 artinya kan ada berapa 1/4 di dalam setengah. Nah, kalau kita punya dari 0 sampai setengah itu kan berarti ada 2 1/4-nya kan? Ada berapa 1/4 di dalam setengah? Kan berarti ada 2 1/4-nya ya. 1/4 1/4 jadi setengah. Jadi make sense itu. Oh iya berarti itu sebenarnya gitu. Nah, jadi mungkin ya yang seperti itu ya, cara berpikir sederhana itu mungkin bisa menjadi mudah gitu. Memudahkan kita ya. Jadi walaupun mungkin untuk banyak guru, waduh ini gimana ya, dari mana, kenapa 2? Jadi dikasih seminggu juga nggak kepikiran gitu, dikasih sebulan masih nggak kepikiran. Tapi ternyata mudah sekali kan, kayak gitu. Jadi kalau kita mau, kita bisa gitu, silahkan. Dan menurut saya inspirasi itu bisa datang dari mana saja ya. Jadi bayangkan kalau kita hidup secara kolektif, jadi semua persoalan itu mungkin lebih mudah. Jadi itu mengapa saya tadi ya salah satu mengapa harus DDR, dan salah satunya itu adalah kita harus hidup secara kolektif gitulah ya, kolaboratif itu, jangan sendiri-sendiri. Jadi insya Allah ke depan mungkin DDR kita mulai saja gitu. DDR ini ya untuk Indonesia ya, kita untuk kita dari kita gitu. Dari kita untuk kita. Kemudian yang pertanyaan kedua itu mengenai tadi atau mengenai apa ya? Lesson plan tadi itu ya. Betul, Pak. Tentang kesulitan ketika guru ditanya sama siswa, misalnya, Bapak ini materi ini untuk apa gitu. Kadang guru malah susah sendiri menjelaskan. Nah, gitu. ini persoalan secara filosofi memang kita seringkali, yang kemarin kita di kuliah juga udah bahas ininya, bahwa ada yang disebut dengan instrumental value dari sebuah pengetahuan. Jadi seringkali pengetahuan itu hanya diperkenalkan bukan hanya sebagai pengetahuan true belief saja ya. Jadi walaupun mungkin justified true belief, tapi juga mungkin terlepas dari instrumental value-nya, nilai kegunaannya gitu. Ya, kemarin saya beri contoh di kuliah itu misalnya membilang saja ya, membilang di SD itu diperkenalkan membilang sampai 10. Jadi anak-anak kelas 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nanti kalau sudah bisa sampai 10, nanti ditingkatkan jadi sampai 20, sampai 30, sampai 40, sampai 50, sampai 1000 misalnya. Nah, tapi untuk apa kita membilang? Nah, itu yang tidak pernah dikaji gitu. Jadi instrumental value dari pengetahuan yang diberikan itu tidak pernah diberikan gitu, atau tidak pernah masuk. Nah, sama misalnya
di SMP atau mungkin di SD juga ya, di SMP itu memperkenalkan kemarin itu rata-rata ya, Pak Wena kalau tidak salah ya, rata-rata ya. Di kita kan kalau mencari rata-rata itu ada sejumlah bilangan, kemudian dijumlahkan, dibagi banyaknya bilangan, ketemulah rata-rata gitu. Nah, padahal untuk apa sih mencari rata-rata seperti itu gitu. Nah, saya pernah melihat pembelajaran di Jerman itu memperkenalkan rata-rata tidak seperti kita gitu. Nah, mereka lebih masuk ke instrumental value-nya. Jadi mereka memberi soal itu misalnya dari Lembang ke Ledeng ya 7 kilometer itu kalau hari Sabtu atau Minggu macet. Nah, pertanyaannya ada berapa orang di dalam mobil dalam kemacetan sepanjang 7 kilometer itu. Nah, saya pernah mengobservasi kelas di SD di Jerman ya, itu guru bertanya seperti itu. Saya mikir ini sebenarnya sedang ngajar apa guru. Tapi setelah saya lihat proses ya, anak-anak bekerja dan seterusnya ya, akhirnya ketemu ininya, ternyata anak-anak itu sedang belajar statistika kayak gitulah, tentang data ya, tentang mencari rata-rata kayak gitu. Jadi sebenarnya itu yang mereka tumbuhkan itu instrumental value-nya, jadi kegunaannya untuk apa gitu. Nah, justru dalam pendidikan kita memang kita lebih banyak melepaskan instrumental value-nya. Karena di buku ada begitu, di kurikulum ada begitu, kita ajarkan kayak gitulah. Tentang untuk apa itu, nah itu bukan perhatian kita. Nah, menurut saya ini dalam DDR kita harus mulai masuk ke situ ya. Bagaimana instrumental value-nya gitu. Bagaimana nilai kegunaan dari sebuah pengetahuan ya, sehingga kita bisa memaknai pengetahuan itu untuk kehidupan ya. Nah, tentu tadi dengan kontekstualisasi misalnya ya, seperti yang dilakukan di Amerika atau dengan menggunakan realistik ya, itu mungkin salah satunya tujuannya untuk mencoba memperkenalkan instrumental value dari pengetahuan yang disampaikan. Saya kira itu salah satu ya. Mungkin nanti Anda kalau menemukan cara lain silakan. Nah, berikutnya ada pertanyaan lain ya, silakan. Baik, baik, terima kasih Prof untuk jawabannya ya. Jadi tadi ya Mas Tarek bahwa untuk pertanyaan pertama tadi jelas di DDR ini kita diminta untuk perlunya kolektif bareng-bareng nih, jangan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait materi. Kemudian yang kedua tadi instrumental value ini juga perlu untuk mulai kita bahas di dalam DDR ini. Nah, berikutnya saya menuju ke Pak Hadi terlebih dahulu ya. Pak Hadi yang tadi sudah di awal sudah mau bertanya. Boleh silakan Pak Hadi. Oke, terima kasih Mas Wenda. Pertanyaannya langsung saja ya. Pertanyaannya yang pertama, karena ilmu atau pengetahuan itu bukan warisan, adapun juga yang bersumber dari warisan, tapi perlu dikembangkan melalui produk-produk baru. Yang perlu saya tanyakan, Prof, izin yang pertama kita sebagai pengendali atau subjek yang akan melakukan perubahan terhadap pendidikan, bagaimana kiat-kiat kita untuk membuat produk-produk pendidikan yang baik, yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, di slide yang tentang DDR paradigma kritis, situ ada dukungan atau di buletin yang ketiga dijelaskan terkait setelah kita membuat desain didaktis hipotesis meliputi rangkaian teks desain atau HLT, dilanjutkan dengan desain didaktis empiris yang dilengkapi dengan justifikasi berdasarkan hasil implementasi. Ini aja Prof, saya minta diberikan gambaran, saya masih belum begitu terang tentang didaktis empirisnya seperti apa, Prof. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Hadi. Boleh silakan Prof langsung dijawab untuk dua pertanyaan. Terima kasih. Ya, jadi kiat menghasilkan produk pengetahuan baru. Ya, memang sebenarnya riset ya pada umumnya atau khususnya DDR ini ya orientasinya menghasilkan pengetahuan sebenarnya kan. Jadi produk dari sebuah riset itu kan pengetahuan baru. Jadi kiatnya ya kalau kita ingin menghasilkan banyak pengetahuan baru ya banyaklah melakukan riset gitu. Ya DDR merupakan salah satu yang bisa kita lakukan yang
berkaitan dengan desain. Jadi bagaimana kita menghasilkan desain yang baru, ya, memperkenalkan matematika secara baru. Kan DDR itu sebenarnya kan tadi berkaitan dengan didaktik itu difusi, ya, bagaimana mengajarkan gitu, bagaimana belajar materi yang baru dengan cara yang baru gitu. Nah, jadi itu dengan DDR insya Allah gitu ya, insya Allah kita bisa melakukan hal-hal yang merupakan terobosan. Nah, saya berdasarkan pengalaman di S1 saja, misalnya ada mahasiswa saya dulu melakukan penelitian yang saya tantang, bisa nggak atau mau nggak kamu melakukan penelitian untuk menghasilkan desain memperkenalkan makna variabel, tapi dengan cara berbeda gitu dari yang ada. Nah, kan di buku-buku yang ada atau di cara pembelajaran yang ada biasanya variabel diperkenalkan hanya dengan kalimat saja. Jadi variabel adalah gitu kan, atau konstanta adalah gitu. Jadi ya beberapa menit sudah selesai gitu. Kemudian kalau anak sudah hafal dianggap itu sudah selesai gitu. Padahal apa itu makna variabel belum tentu dapat gitu. Kalau kalimatnya mungkin dapat ya, tetapi maknanya itu saya yakin tidak mudah. Karena sebenarnya makna variabel itu kalau dalam filsafat itu masuknya kepada apa istilahnya ya, noesis namanya. Jadi ada noema, ada noesis. Jadi kalau kita menghasilkan pengetahuan berkaitan dengan sesuatu yang mudah secara perseptual ditangkap ya, seperti duren misalnya, bentuk durennya itu mudah ditangkap. Jadi ciri-ciri durian itu adalah buah yang kulitnya itu apa namanya, ada kayak berduri kayak gitu kan, bisa digambarkan. Nah, kalau yang bersifat noema digambarkan dengan kata-kata itu mudah. Jadi kalau kita memperkenalkan durian kepada orang yang belum pernah melihat durian dengan dideskripsikan ya melalui kalimat, mungkin orang lain ketika menemukan buah seperti itu dia bisa menduga, oh ini mungkin yang maksud durian yang disampaikan oleh Pak Didi itu gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita ingin menginformasikan mengenai rasa durian kepada orang yang belum pernah merasa, walaupun Anda menggunakan 1000 kata, ya, rasa durian itu begini, waduh, begitu enak, harumnya segala macam. Nah, itu makna itu nggak pernah sampai gitu. Nah, sama dengan variabel. Jadi variabel itu sebenarnya ibarat noesis ya kalau di dalam filsafat itu. Jadi nggak bisa dengan kalimat gitu. Makanya harus dibuat desain yang bisa mendorong atau menciptakan sebuah situasi sehingga orang bisa masuk ke dalam maknanya gitu. Nah, alhamdulillah dulu ada mahasiswa S1 yang mampu membuat desain seperti itu ya. Sampai selesai. Jadi skripsinya bagus gitu. Menghasilkan cara mengajarkan variabel tapi bukan dengan kalimat gitu. Tapi dengan sebuah desain didaktik yang baru. Belum ada gitu. Jadi yang kalau baru itu artinya ya di Eropa juga belum ada gitu. Jadi baru mahasiswa itu yang memulai. Nah, ini yang menarik menurut saya. Gitu ya. Nah, saya kira itu. Kemudian yang kedua itu desain empiris itu maksudnya gini, kalau desain hipotetis itu kita membuat desain itu kan berdasarkan pemikiran teoritis kita, Pak. Ya, berdasarkan dugaan-dugaan kita. Jadi mungkin mulainya di sini, diteruskan ke sini, diteruskan ke sini, itu semua berdasarkan pikiran kita yang didukung oleh justifikasi teori gitu. Sehingga itu disebut desain hipotetis ya. Nah, ketika desain itu diimplementasikan ya, kemudian apa yang kita prediksikan itu sebagian terjadi gitu ya, sebagian tidak. Nah, ketika kita menemukan bagian dari desain itu ternyata direspon secara berbeda, tidak sesuai yang kita harapkan, nah berarti di situ mungkin ada hal-hal yang perlu diubah gitu, disesuaikan dengan kebutuhan anaknya ya pada saat itu ya, sehingga pada akhirnya kita akan menghasilkan desain yang sudah direvisi karena sudah dimodifikasi oleh kita sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan gitu. Jadi sudah empiris. Nah, itulah yang saya sebut sebagai desain yang empiris gitu, Pak. Ya, jadi kalau hipotetis itu masih dugaan-dugaan ya, tapi empiris itu artinya ya memang sudah terjadi seperti itu.
ketika kita lakukan itu memang kalau diginikan akan begini, diginikan akan begini, memang terjadi seperti itu. Saya kira itu ya. Terima kasih ya. Silakan, masih ada nih yang mau tanya lagi. Baik, terima kasih Prof. Didi untuk jawaban yang diberikan. Berikutnya kita beralih untuk penanya berikutnya untuk Ibu Anisha Auliah. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Di sini saya izin bertanya, Prof. Gimana untuk membuat desain ini, bagusnya dalam penelitian S1 berapa kali untuk hasil pembuatan desainnya? Berapa kali pertemuan dalam meneliti untuk keberhasilan membuat desainnya? Yang kedua, di mana tadi ada materi Profesor sampaikan bahwa DDR ini kualitatif dan bagaimana saat saya bertanya kepada dosen bahwa yang setelah saya berikan gambarannya, dosen itu berkata bahwa ini termasuk penelitian eksperimen karena sebelumnya ada perubahan. Bisa tolong jelaskan Prof atas tentang penelitian kualitatif tersebut. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak dan Profesor. Terima kasih sebelumnya. Saya kembali ke Baik, terima kasih Kak Anisha. Boleh Prof untuk 2 pertanyaannya? Ya, terima kasih. Jadi berapa pertemuan? Sebenarnya relatif ya, tergantung materi apa yang kita pilih untuk kita buat atau kita konstruksi desain barunya. Jadi bisa 1 pertemuan, bisa 2 pertemuan, bisa beberapa pertemuan. Jadi sebenarnya tergantung dari materinya kan. Bisa jadi ada beberapa, bisa jadi hanya 2 atau 1 saja juga bisa. Kalau hanya sederhana ya bisa 1 pertemuan atau 2 pertemuan. Tapi nanti kan apakah hanya seperti itu, misalnya nanti kan di situ ada pertimbangan-pertimbangan semacam kecukupan dan seterusnya, silakan itu nanti dengan pembimbing. Nah, jadi DDR tidak dibatasi harus berapa pertemuan ya, tetapi proses risetnya harus lengkap gitu. Proses risetnya lengkap sehingga sampai kepada justified true belief itu. Kita menghasilkan sebuah desain baru yang sudah memiliki justifikasi gitu ya. Nah, justifikasinya itu tentu mulai dari proses-proses perseptual, memorial ya. Kita menggunakan perspektif teori, memaknai data-data dan seterusnya, itu sama seperti di penelitian-penelitian lain ya yang kualitatif. Nah, mengapa kualitatif ya? Mengapa kualitatif? Karena ini DDR itu disarankan atau saya berpikirnya kita membuat desain itu pertama ya untuk kita gitu. Kita belajar menggunakan pemikiran kita sendiri dan kita cobakan oleh kita sendiri. Sehingga di situ sebenarnya asumsi-asumsi ontologi yang harus dipenuhi itu tidak akan bertabrakan ya. Misalnya gini, bahwa salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam paradigma interpretif itu atau dalam kualitatif itu adalah bahwa peneliti dengan subjek yang diteliti itu harus dependent, sedekat mungkin. Nah, kan tidak mungkin kita membuat desain tapi kita tidak melakukan pembelajarannya atau diberikan kepada orang lain, kan agak susah gitu. Karena pemikirannya kan dikembangkan oleh kita dulu ya. Jadi kita yang paling tahu tentang desain yang kita buat, berarti yang paling baik ya kita yang melakukan. Sehingga kita harus yang paling dekat kepada anak. Gitu. Jadi itu salah satu prinsip kenapa kualitatif gitu. Karena ketika desain yang kita rancang itu diimplementasikan oleh kita sendiri, berarti kita kan harus sedekat mungkin ke anak supaya kita bisa mengamati, bisa memahami pikiran anak, bisa bertanya kepada mereka, bisa menelusuri pemikiran mereka dan seterusnya gitu. Jadi tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, sehingga menurut saya interpretif atau kualitatif itu yang paling memungkinkan gitu ya. Nah, sekarang kalau ada yang mengatakan ini eksperimen gitu. Nah, kalau eksperimen itu sebenarnya kalau kuantitatif ya, itu asumsi ontologinya itu adalah independen. Jadi antara peneliti dengan yang diteliti itu dia harus terpisah gitu, tidak bisa dalam satu ruang gitu ya. Harus independen. Jadi subjek itu independen, peneliti independen terhadap subjeknya. Nah, sehingga di situ kalau eksperimen artinya harus orang lain yang melakukan gitu. Nah, menurut saya ini akan menyulitkan gitu. Karena kita harus melatih, apalagi anak S1 misalnya, yang ngajarnya guru yang sudah profesional.
Kan apa mungkin anak S1 melatih guru gitu kan, tidak mungkin. Jadi menurut saya sih lebih wajar kalau itu interpretif atau kualitatif. Lebih wajar dan lebih mungkin kita bisa memenuhi syarat-syarat pemenuhan asumsi-asumsinya. Baik dari sisi asumsi ontologi maupun asumsi epistemologi di dalam melakukan proses-proses risetnya gitu. Ya, jadi kalau eksperimen menurut saya tidak tepat gitu. Tidak tepat ya. Karena kalau eksperimen itu seperti orang-orang biologi melakukan eksperimen terhadap tikus, misalnya bagaimana pengaruh makanan terhadap perkembangan tikus, pasti tikusnya itu dikurung di satu tempat ya. Semua kondisi yang berkaitan dengan kehidupan tikus itu dikondisikan terkontrol dengan baik itu. Nah, itu eksperimen itu. Nah, di dalam konteks pendidikan ini saya melihat tidak mungkin lah gitu memenuhi asumsi itu ya, bahwa apa namanya subjek riset itu independen, tidak boleh ada pengaruh luar gitu. Dan si peneliti juga harus dependen kan gitu, harus dekat gitu, harus paham betul tentang bagaimana anak berpikir ya. Nah, tidak ada cara lain kecuali itu kualitatif gitu. Gitu ya. Jadi mengapa saya tidak mendorong kuantitatif ya, itu sebenarnya problemnya. Jadi ada asumsi ontologi, asumsi epistemologi yang sulit dipenuhi ya di dalam konteks pendidikan, terus terang saja gitu. Ya lebih baik terus terang daripada tidak terus terang. Itu alasan saya sebenarnya. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Oke, baik. Terima kasih Prof untuk jawabannya ya. Dua jawaban yang luar biasa nih untuk bisa diberikan nanti apa namanya ke dosennya gitu. Berdasarkan paparan dari Prof Didi begini gitu. Kenapa tidak memenuhi eksperimen karena begini-begini yang tadi. Baik, berikutnya saya ke Bapak Tri Aris Munandar. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya Prof, kan tadi pada saat proses mendapatkan kesimpulan true belief itu terdapat tahapan di mana terdapat batasan justify. Nah, kalau yang pahaman saya atau mungkin saya yang memahaminya salah, kan batasan itu saya identikan dengan kelemahan dan keraguan ketika melakukan mendapatkan true justify-nya. Nah, itu bagaimana Prof? Sama apakah keraguan itu nanti akan berpengaruh kepada true justify yang kita peroleh? Kemudian pertanyaan kedua ini tentang bersambung dengan pertanyaan pertama tadi yang tentang instrumental value yang harus disematkan kepada pendidikan matematika. Nah, yang dari yang contoh-contoh yang Prof berikan tadi, yang saya pikirkan jadinya dia lebih dekat kepada pendekatan kontekstual. Nah, itu apa tidak cukup Prof menggunakan pendekatan kontekstual saja? Misalnya tadi kan yang contohnya contoh tentang kemacetan tadi, itu kan bisa saja masuk ke pendekatan kontekstual gitu Prof. Terima kasih Prof. Ya baik. Terima Baik, kasih. silakan Prof. Ya, langsung Pak Wenda ya, terima kasih. Silakan. Ya, betul ya. Ya, kita diajari oleh Descartes itu memang harus skeptis ya, kita ragu. Jadi itu merupakan dasar kita untuk sampai kepada justifikasi. Memang diawali dari apa namanya skeptisisme itu ya. Kita tidak percaya dulu gitu ya bahwa sesuatu itu benar, atau tidak begitu saja kita percaya bahwa sesuatu itu benar sampai kita memperoleh justifikasinya. Nah, tapi dalam riset atau terutama dalam proses-proses riset sebetulnya justifikasi itu bagaimana cara memperolehnya itu sudah jelas kalau kalau riset itu justifikasi diawali dengan proses-proses perseptual. Jadi apa yang bisa kita lihat, apa yang kita bisa amati ya, apa yang bisa kita dengar, itu semua dioptimalkan ya, data-data yang bersifat perseptual itu. Tapi perseptual saja tidak cukup gitu. Tapi kita juga perlu menggunakan memorial atau berpikir ya. Jadi kita juga menggunakan perspektif teori untuk menghasilkan sebuah justifikasi.
tentu berangkatnya dari perseptual dulu, kemudian diikuti dengan memorial, ya, dengan pemikiran-pemikiran, sehingga di situ nanti menghasilkan inferensi, ya, ada menggunakan perspektif teori, kemudian inferensi, dan kita menghasilkan temuan-temuan atau justifikasi yang bisa kita ajukan terhadap sesuatu yang kita yakini itu. Nah, ini yang harus disadari di dalam proses riset itu, bahwa apa yang kita yakini, ya, sebagai kebenaran atau justifikasi tentang sesuatu yang kita yakini kebenarannya berdasarkan perseptual dan memorial itu sebenarnya ada sifat keterbatasan pada kita, ya. Jadi kalau dalam filsafat itu, bahwa yang namanya perseptual itu deceptif, menipu gitu, ya. Jadi kita gambarkan misalnya kalau ada tongkat lurus itu dicelupkan ke air yang jernih, itu terlihatnya seperti bengkok misalnya. Jadi itulah perseptual itu. Jadi mata itu melihat bengkok, pada kenyataannya itu lurus gitu. Nah, itu deceptif, itu artinya sebenarnya perseptual, memorial itu semuanya terbatas. Jadi kita memahami satu teori mungkin berbeda dengan pemahaman orang lain tentang teori itu. Nah, itu juga sebuah keterbatasan, ya. Nah, akibatnya maka menjustifikasi sesuatu berdasarkan perseptual dan memorial itu tidak cukup di dalam riset. Sehingga kita melakukan langkah lain yang disebut dengan introspective belief, ya. Jadi kita meyakini lebih tinggi lagi setelah melakukan proses introspektif. Kalau dari dalam penelitian itu ada yang disebut dengan diskusi atau pembahasan. Kita membahas berdasarkan penelitian-penelitian orang, berdasarkan teori-teori lain gitu, ya, dan seterusnya, ya, sehingga kita menghasilkan satu posisi yang lebih jelas tentang apa yang kita temukan itu gitu. Jadi juga termasuk jelas keterbatasannya gitu. Keterbatasannya. Nah, sehingga pada akhirnya hasil penelitian kita itu sudah diyakini atau dijustifikasi secara optimal sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Tentu tetap dalam keterbatasan. Sehingga hasil yang namanya pengetahuan hasil riset itu tetap bersifat tentatif sebenarnya secara filosofi, ya. Jadi tidak ada kebenaran mutlak. Jadi apa yang kita yakini hari ini bisa jadi besok berubah gitu. Ketika orang lain menemukan fakta lain dengan justifikasi lain yang bisa meruntuhkan apa yang kita temukan. Jadi nggak ada masalah gitu. Karena manusia itu memang tugasnya hanya berjuang, ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi menurut saya itu tidak menjadi masalah, Pak. Yang penting kita sampai kepada justifikasi itu sudah menggunakan upaya-upaya optimal, ya, baik secara perseptual, secara memorial, dengan proses introspektif, ya, dan lengkap semuanya, sehingga sampailah kepada akhir dari sebuah penelitian, ya. Kita meyakini berdasarkan apa yang sudah kita lakukan secara optimal itu. Tentang suatu saat ada orang lain yang menemukan hal yang berbeda, dengan data yang berbeda, dengan keterbatasan yang berbeda, itu merupakan hal yang lumrah. Jadi tidak apa-apa di dalam kehidupan ini. Bisa jadi nanti kan menghasilkan desain untuk memperkenalkan tadi misalnya, ya, variabel itu ada cara lain, nanti ada cara lain, nah itu justru menurut saya akan menghasilkan sebuah kekayaan yang tidak terbatas itu. Jadi manusia dengan keterbatasannya, dengan keunikannya, bisa menghasilkan cara-cara yang variatif sebenarnya. Nah, inilah yang sebenarnya ingin saya coba perkenalkan melalui DDR itu. Jadi nanti tidak ada yang selesai di dalam DDR ini. Jadi kalaupun sudah ada yang bisa mengajarkan fungsi dengan ada 5 cara misalnya, ada lagi ketemu cara ke-6, cara ke-7, cara ke-8, nah itu diharapkan akan seperti itu. Sehingga pada akhirnya akan muncul banyak alternatif tentang bagaimana kita memperkenalkan matematik kepada anak didik. Ya, insya Allah, Pak, gitu, ya. Jadi terima kasih, pertanyaannya sangat bagus, ya. Kemudian yang kedua, instrumental value itu apakah hanya berkaitan dengan kontekstual saja? Ya, sebenarnya enggak kan, bukan hanya kontekstual dalam pengertian dikaitkan dengan kehidupan saja. Sebab yang namanya konteks itu bisa juga kaitannya di dalam matematik sendiri gitu. Bisa di dalam matematik sendiri. Jadi matematik dengan matematik lain itu juga kontekstual menurut saya gitu, ya. Jadi kontekstual dalam pengertian
antar konsep di dalam matematik sendiri itu bisa itu ya. Jadi silakan. Ini maknanya kalau menurut saya luas. Yang penting bahwa sebenarnya ketika kita memperkenalkan sesuatu ke anak itu, anak memperoleh makna gitu, memperoleh makna. Jadi sehingga tahu untuk apa yang dipelajari ini gitu, tahu kegunaannya. Jadi tidak harus selalu ada soal cerita yang dikaitkan dengan sehari-hari. Jadi belum tentu itu kontekstual itu seperti itu saja gitu. Silakan, menurut saya bisa sangat luas gitu ya, bisa sangat luas sepanjang apa yang kita perkenalkan itu menjadi bermakna gitu. Nah, bermakna ini kan menurut saya relatif ya, bisa ada kaitan dengan kehidupan, bisa juga mungkin bukan kehidupan dalam pengertian sehari-hari ya, bisa juga dengan matematik, mungkin dengan pelajaran lain misalnya ya, dengan fisika, dengan kimia ya, dengan biologi misalnya, silakan saja. Jadi mungkin sangat luas menurut saya, dan itu tergantung dari kemampuan kita untuk melihat celah yang ada ya. Ini relevannya untuk apa sih materi ini misalnya gitu. Jadi menurut saya semakin kita bisa variatif memperkenalkan suatu konsep ya, semakin bagus menurut saya sebagai komunitas ya. Jadi kita bisa saling belajar untuk menghasilkan cara-cara yang variatif itu. Ya, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus. Silakan, masih ada? Baik, terima kasih Prof. Kita menuju ke dua penanya terakhir. Kita batasi untuk dua penanya terakhir ya. Di sini ada Ibu Rani Sugiyarni dan juga Kang Zulfa. Silakan untuk Ibu Rani terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih Bapak Wenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sehat Prof? Ya, Oke, alhamdulillah. perkenalkan nama saya Rani. Kebetulan saya mahasiswa dari UPI dan mengajar di Cianjur, di Unsur, dan kebetulan tertarik sekali untuk riset ke DDR ini, memang sudah ke riset DDR. Nah, kebetulan yang masih mengganjal dalam diri saya itu terkait dengan dari segitiga didaktis yang dari Kansanen ini, terutama dalam HLT, Hypothetical Learning Trajectory. Prof, apa saja sih komponen HLT yang memang penting dan harus ada dalam HLT? Nah, satu lagi yang menjadi pertanyaan, apakah di DR ini ada LIT? Karena saya sering juga antara HLT dan LIT itu sering itu menjadi penyambung untuk menyusun dari HLT gitu. Itu, terima kasih Prof. Ya. Baik ya. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih ya Pak Wenda. Bu Rani ya, mengenai segitiga didaktik, di situ ada HLT, Hypothetical Learning Trajectory, komponennya. Sebenarnya ketika kita berpikir tentang alur belajar, ya, dugaan itu kita biasanya mulainya itu dari targetnya dulu. Jadi dari ujungnya dulu, Bu. Dari apa target kita gitu ya. Nah, kita berpikir target itu tentu adalah objek matematiknya gitu. Objek matematik apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan dari proses belajar gitu. Ya, jadi proses atau dari desain. Nah, jadi objek matematik itu bisa konsep, bisa aturan, bisa bukti ya, bisa solusi gitu. Jadi nah, tentu kalau kita bicaranya pakai ini supaya mudah ya, misalnya task design itu bahwa HLT itu kan merupakan rangkaian dari T gitu Bu, rangkaian dari task design. Nah, berarti yang kita mulai dari T ke N gitu. Kemudian kita pikirkan yang T ke N-1, T -2 gitu, T N-3 dan seterusnya sampai ke T pertama gitu. Nah, ketika kita berpikir T pertama, berarti kita berpikir tentang peserta didik ini sudah memiliki pengetahuan apa sebelumnya, apa pengalaman belajar mereka sebelumnya, sehingga ketika masuk ke T1 itu mereka sudah dalam posisi yang sudah nyambung itu langsung ya. Nah, itu menurut saya jadi yang namanya berpikir tentang HLT itu pertama berpikir tentang apa yang menjadi targetnya, kemudian yang kedua apa task design yang atau rangkaian task design yang sebelumnya ya, mulai dari TN-1, TN-2 dan seterusnya sampai ke T1, kemudian yang terakhir yang kita pikirkan itu apakah T yang pertama yang atau dimulainya dari mana, ya itu pertimbangannya adalah siswa itu mereka sudah belajar tentang apa sebelumnya gitu, sudah memiliki pengetahuan apa.
Sehingga anak ketika masuk ke dalam T1 itu mereka sudah benar-benar langsung nyambung gitu, Bu. Itu ya. Saya kira itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, local instructional theory itu yaitu teori itu kan dugaan sebenarnya ya. Teori itu dugaan, local instructional itu tadi karena dugaan-dugaan itu mungkin didasarkan kepada hal-hal yang bersifat terbatas ya, lokal gitu. Nah, tetapi kalau DDR itu sebetulnya kan bukan hanya berbicara tentang instruksionalnya ya, bukan cara pembelajarannya ya, atau teachingnya gitu, tapi juga learningnya. Sehingga kalau menurut saya bukan hanya itu. Jadi itu pun penting gitu, Bu ya. Itu penting, silahkan ya. Kalau tadi kan sebenarnya bagaimana desain empirisnya sebenarnya ya. Desain empiris itu kan termasuk learning trajectory-nya di situ kan. Learning trajectory yang kita temukan berdasarkan implementasinya gitu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya sebetulnya kita juga perlu masih membahas nanti apakah masih ada obstacle gitu. Obstacle seperti apa yang masih tetap ada dari desain yang kita buat ini. Nah, itu yang saya sebut mungkin berkaitan dengan akuisisinya tadi ya. Jadi ini salah satu yang beda dari desain riset itu. Jadi saya tidak hanya ya di dalam DDR itu tidak hanya memperhatikan instruksionalnya, tetapi juga memperhatikan seperti apa akuisisinya ya. Dalam pengertian khusus, apakah masih ada obstacle gitu. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Saya kira itu, Bu ya. Prof, terima kasih. Baik. Ya, Baik, terima kasih Prof dan juga Bu Rani. Terakhir kita masuk ke Kang Zulfa. Silakan Kang Zulfa untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Kang Wenda atas kesempatannya. Prof, selamat pagi. Ya, pagi. Coba. Ya, Prof. Saya membayangkan kalau DDR menjadi kultur di Indonesia itu mungkin akan sangat memungkinkan menjadi seperti lesson study di Jepang. Kita kenal seperti lesson study di Jepang. Saya ingin bertanya itu, bagaimana gagasan Prof Didi ke depan untuk memasyarakatkan jadi kultur gitu. Karena saya melihat sekarang itu ini subjektivitas saya seperti ada gap gitu Prof antara dunia akademisi, dunia riset dengan dunia praktisi di sekolah-sekolah. Begitu Prof. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Nah, ini mungkin Pak Wenda mohon saya share screen lagi ya. Boleh, silakan. Share screen ada nggak di sini filenya? Coba saya cari dulu ya. Sebentar ya, saya cari dulu. Sebentar, ini keluar dulu. Nah, ini sebenarnya ada pemikiran yang cukup besar ya yang kami pikirkan di UPI itu bagaimana kita mencapai dari sekarang itu kan posisi DDR ini sebagai pusat unggulan universitas ya. Jadi ini sudah resmi ter-SK-kan oleh rektor ya sebagai pusat unggulan universitas, sedang didorong untuk menjadi Science Technopark. Jadi yang saya pikirkan ke depan itu sebenarnya seperti ini kira-kira. Ini udah terlihat belum? Sudah, Prof. Terlihat, Sudah, Prof. ya. Nah, jadi Ibu Bapak sekalian, yang saya pikirkan ke depan itu sebenarnya
di Indonesia ini kami di UPI kan punya PWPT ya, nanti dalam jangka panjang akan berkembang menjadi Science Technopark. Nah, Science Technopark itu ini bukan hanya di UPI, tapi merupakan bagi UPI hanya merupakan bagian saja ya dari Science Technopark nanti yang di Indonesia. Nanti di tempat-tempat lain itu ada yang disebut dengan pusat kajian, ada pusat studi gitu ya, di universitas, nah sebagaimana yang sekarang sudah ada di Palembang, sudah ada misalnya di Semarang ya, kemudian di Solo ya yang penyelenggara sekarang ini kan di Cirebon, kemudian di Pontianak, kemarin di mana di Lombok sudah ada. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat di seluruh provinsi. Nah, kemudian nanti setiap pusat kajian itu mereka juga punya mitra-mitra sekolah itu. Bagaimana pusat kajian itu berkembang bukan hanya di perguruan tinggi tapi juga berkembang bersama guru-guru di sekolah. Nah, sehingga saya sebut di sini ada sekolah-sekolah mitra untuk tempat berbagi ya, tempat pengembangan diri di masing-masing tempat. Nah, dari situ kan nanti masing-masing kelompok atau komunitas di daerah-daerah itu ya yang di situ ada pusat-pusat kajian itu mereka menghasilkan pemikiran-pemikiran baru mengenai desain, dan itu nanti kita memerlukan mungkin media interaksi antara komunitas DDR Indonesia itu. Nah, interaksinya bisa banyak cara, misalnya ada seminar, konferensi, ada jurnal, ada buku, monograf, pelatihan gitu. Jadi kalau ada tadi ada penawaran pelatihan, mungkin ada magang misalnya. Jadi boleh juga mungkin nanti suatu saat magang ke UPI boleh gitu. Ada workshop, ada display produk, ada buku, segala macam, ada website dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi bagian bagaimana kita saling berbagi tadi. Jadi keunggulan-keunggulan yang muncul di setiap tempat pada akhirnya bisa tersosialisasi ke tempat-tempat lain sehingga keunggulan itu menjadi keunggulan kolektif gitu. Menjadi keunggulan kolektif bukan hanya keunggulan individu. Nah, karena menurut saya kalau kita ingin maju maka kita harus membangun kolektivitas ini. Ya, karena dengan kolektivitas akan terjadi percepatan ya. Dan penguatan gitu. Ada penguatan, ada percepatan. Ini luar biasa menurut saya kalau ini bisa terjadi ya. Nah, itu yang yang saya mimpikan ya. Bahkan nanti suatu saat itu misalnya kalau DDR ini sudah menjadi Science Technopark, artinya ini sudah terjadi di banyak provinsi di Indonesia seperti tadi ya. Nah, mudah-mudahan ini matematik juga bisa menginspirasi bidang-bidang lain gitu. Sehingga nanti ada STP DDR bidang lain, bukan hanya matematik, bahasa, sosial gitu. Sehingga apa yang dilakukan di komunitas matematik melalui DDR ini juga terjadi di komunitas materi lain atau pelajaran lain gitu. Sehingga pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia itu melakukan hal-hal serupa, dan dengan cara seperti itu diharapkan gitu kan, diharapkan kita semua bisa berkontribusi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Jadi kalau 2024 itu diprediksi akan ada lonjakan penduduk yang berusia produktif itu mendominasi Indonesia, dan pada saat itu ya kita sudah bisa mewujudkan apa yang tadi saya ceritakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkontribusi secara nyata untuk membangun generasi emas Indonesia itu gitu. Karena generasi emas itu bukan sesuatu yang akan muncul tiba-tiba gitu, tapi itu merupakan sebuah hasil dari sebuah perjuangan menurut saya. Dan perjuangannya itu bukan orang per orang gitu, harus perjuangan masif ya, seluruh orang dan semua harus menghasilkan collective action di situ. Jadi keunggulan secara kolektif. Saya kira itu ya. Pak ini siapa barusan Pak Zulfa? Pak Zulfa tadi, Prof. Iya, baik. Jadi kasih, itu Prof, luar biasa ya. Itu pikiran saya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aja ya doa dari semuanya, dan Ibu Bapak yang aktif di dalam seminar ini atau ikut serta di sini juga mudah-mudahan nanti ke depan benar-benar termasuk yang ikut serta membuat sejarah gitu ya bagi bangsa ini.
Ya, Ini jadi bisa sejarah ini tidak bisa terjadi kalau hanya satu orang gitu, hanya dua orang. Sejarah ini harus dibangun oleh kita semua gitu. Jadi tidak bisa satu dua orang menurut saya. Ini sejarah ini adalah sejarah kita gitu, sejarah tentang bangsa kita. Saya kira itu ya, Pak Wenda. Terima kasih. Masya Allah, baik, terima kasih, keren sekali. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa apa yang dicita-citakan terkait DDR, dan kita juga turut ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bergabung nih bersama Prof. Didi untuk menjadi pencetak sejarah seperti yang beliau sampaikan tadi. Baik, Prof, ini ada satu pertanyaan lagi. Gimana, Prof? Mau dilanjutkan? Ya boleh, nggak apa-apa, silakan Pak Edi Boleh. ya. Terakhir ya, Bapak Ibu, Ya. dari Pak Edi. Silakan, Pak Edi. Terima kasih Pak Wenda. Selamat pagi Prof. Semoga sehat selalu Prof Didi. Amin, amin. Lama tidak ketemu Prof. Ya, baik, iya Prof. Prof ini sangat menginspirasi sekali Prof yang disampaikan sejak kuliah pertama begitu hingga pagi hari ini, dan kebetulan dalam riset saya pun juga mengikuti Prof Didi, jadi mencoba untuk mengimplementasikan atau melakukan penelitian DDR juga Prof begitu. Dan ada beberapa pertanyaan Prof, izin bertanya. Yang pertama terkait ini Prof, rancangan HLT kita, HLT sama desain didaktis hipotetis kita ini, apakah perlu dilakukan validasi oleh expert judgment begitu ya, oleh ahli begitu Prof, sebelum kita implementasikan. Itu yang pertama Prof. Kemudian yang kedua Prof, desain didaktis yang kita susun ini idealnya dituangkan dalam bentuk apa Prof? Misalnya apakah diimplementasikan lewat atau dituangkan dalam bentuk LKS atau modul kah, atau cukup RPP, atau seperti apa Prof idealnya begitu. Itu yang kedua Prof. Kemudian yang ketiga ini kegalauan tentang ini Prof, mungkin butuh pencerahan terkait TDS Prof. Jadi dalam menginterpretasikan TDS dan mengimplementasikan itu, kalau saya lihat ada 3 variasi setidaknya sampai saat ini. Jadi ada yang memilah, kalau Prof tadi ada 4 ya Prof, aksi, formulasi, validasi begitu sampai institusionalisasi. Tetapi ada yang hanya sampai 3 Prof, hanya aksi, formulasi, validasi, dan juga ada yang membedakan 3 itu devolusi, matematis, dan institusionalisasi gitu Prof. Nah, sekiranya yang dari ketiganya ini yang terbaik bagaimana begitu Prof. Terima kasih Prof. Semoga sehat selalu. Baik, amin. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Edi. Silakan Prof untuk langsung. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya dalam proses riset itu kadang-kadang kita merasa cukup menjustifikasi berdasarkan perspektif teori yang kita miliki ya tentang apa yang kita lakukan, termasuk misalnya menghasilkan HLT tadi. Nah, jadi kalau kita merasa bahwa justifikasi teori yang kita miliki tentang HLT yang kita bangun itu sudah cukup, itu nggak ada masalah sebenarnya ya, karena itu juga sudah justified artinya. Walaupun itu kan tetap kita merasa ada keraguan misalnya. Nah, di dalam pandangan filsafat itu kan ada yang disebut dengan introspektif ya, proses introspektif. Jadi sebenarnya boleh juga kalau kita merasa masih kurang, tidak begitu yakin, artinya kan keyakinan kita itu belum optimal dengan justifikasi teoritis, kemudian kita mencoba, kalau tadi bahasa Pak Edi itu memvalidasi ya, atau sebenarnya kan kita melakukan proses refining atau memperbaiki atau menyempurnakan lah gitu ya, dengan mengundang beberapa pihak, karena di dalam HLT kita itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan matematiknya, misalnya ada berkaitan dengan pendidikannya, ada berkaitan dengan hal-hal yang praktisnya misalnya ya, sehingga kita memerlukan pemikiran dari orang-orang yang ahli di masing-masing itu. Kan kita sendiri mungkin hanya punya kemampuan dalam satu hal yang saja misalnya ya, tapi dalam hal misalnya matematik, saya bukan ahli matematik. Tentu saya memerlukan pandangan dari ahli matematiknya misalnya. Nah, sehingga HLT yang Pak Edi buat itu bisa saja Pak Edi sampaikan melalui FGD gitu. Melalui FGD sebelum dicoba diimplementasikan. FGD jadi dengan mengundang, jadi pemikiran Pak Edi itu sampaikan dulu ke orang-orang ya, sehingga nanti dari sisi matematiknya ada pemikiran alternatif gitu dari ahlinya.
Dari sisi pendidikan ada yang lebih ahli dari kita. Misalnya dari sisi praktis ada yang lebih ahli dari kita, lebih pengalaman dari kita. Sehingga nah semua itu pada akhirnya akan menyebabkan desain kita atau HLT kita itu bisa di-refine, bisa diperbaiki gitu. Karena kita memperoleh masukan dari orang-orang yang memang ahlinya. Nah, saya kira itu kalau itu dimaknai sebagai validasi, silakan saja. Tapi kalau menurut saya tujuannya kan mau menghasilkan yang paling membuat kita lebih yakin gitu, Pak. Yang lebih justified kan sebenarnya itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah desain itu bentuknya LKS, modul, ya? Ya sebenarnya kalau dari bimbingan yang pernah saya berikan ke mahasiswa itu macam-macam gitu Pak. Jadi ada yang dalam menghasilkan buku, menghasilkan seperti LKS, ya silahkan saja gitu. Ada bahkan yang dalam bentuk online gitu, ada juga. Jadi saya pernah membimbing dosen UT, dia meminta saya, Pak boleh nggak dalam bentuk online gitu. Desain itu ya boleh gitu, saya silahkan aja. Karena itu yang namanya cara mengaktualisasikan desain itu dalam bentuk apa, menurut saya itu sangat tergantung kepada kemampuan kita dan kebutuhan ya, dan konteksnya itu apa. Kalau memang mau pakai teknologi juga silahkan ya, nggak ada masalah, silahkan saja Pak. Toh nanti kan kita punya justifikasinya sendiri ya. Mengapa kita pakai itu? Mengapa hanya bentuk LKS? Mengapa dalam bentuk buku misalnya? Silakan saja gitu. Jadi itu merupakan bagian dari kreativitas yang bisa kita lakukan di dalam DDR ya. Silakan. Nah, pertanyaan yang terakhir mengenai apakah aksi formulasi validasi atau institusionalisasi atau tadi ada evaluasi. Jadi silakan saja sebenarnya. Kadang-kadang kita bisa melakukan suatu secara utuh, kadang-kadang mungkin tidak ya. Jadi ada yang hanya sampai validasi, ya silakan saja. Tapi karena gini ya, mengapa itu? Karena gini, kalau secara filosofi kan proses menghasilkan pengetahuan itu kan perseptual, memorial, introspektif, sampai a priori, Pak. Jadi kalau kita misalnya sampai validasi, kemudian kita sudah bisa melakukan proses a priori atau dekontekstualisasi, depersonalisasi, sehingga kita sudah bisa menyimpulkan sesuatu, itu artinya kan kita sudah sampai kepada pengetahuan. Tapi itu tidak mengurangi proses epistemiknya. Jadi desain yang kita buat itu sudah epistemik. Karena di situasi aksi saja itu sebenarnya ada perseptual memorial gitu. Secara filosofi. Jadi di situasi aksi saja itu sudah perseptual memorial. Kemudian ketika formulasi, ya, berarti kan dia sudah menghasilkan suatu temuan gitu. Ya, yang namanya formulasi itu artinya kan orang sudah menemukan sesuatu. Nah, kemudian divalidasi gitu ya. Nah, itu bentuk introspektif gitu kan, introspektif. Artinya kan bisa jadi formulasi yang dihasilkan seseorang itu memiliki justifikasi yang lebih kuat dari yang ditemukan oleh yang lain misalnya. Nah, disitulah perlu ada validasi. Jadi sejauh mana formulasi yang dihasilkan itu memiliki justifikasi yang terbaik sehingga ada validasi. Nah, sehingga sampai di situ pun sebenarnya kan proses menghasilkan pengetahuan sudah selesai gitu, sudah selesai. Tentang ya, kan di dalam filsafat itu kadang-kadang bukan hanya pengetahuan, tapi arahnya kan ke wisdom ya, wisdom itu correct application of knowledge ya. Bagaimana pengetahuan yang kita miliki bisa kita terapkan sehingga kita memiliki instrumental value-nya. Nah makanya si Broso dia tidak berhenti sampai ke situ. Jadi bagaimana institusionalisasinya, bagaimana pengetahuan baru itu bisa diterapkan, bisa digunakan gitu, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalaupun sampai validasi dari perspektif filosofi ya, bagaimana menghasilkan pengetahuan itu sudah cukup gitu Pak. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya mahasiswa melakukan itu, saya tidak, lu kamu kok hanya begitu ya? Ini bukan TDS gitu. Saya melihatnya dari filsafat gitu Pak. Jadi tidak dari TDS-nya. Jadi ukurannya pakai
filsafat saya melihatnya ya udah nggak masalah gitu. Gitu aja Pak Edi ya, terima kasih ya. Oke, terima kasih banyak Prof. Sehat selalu Prof. Ya. Baik, terima kasih Pak Edi atas pertanyaan ini juga Prof Didi atas respon yang sudah diberikan. Bapak Ibu, terima kasih banyak yang sudah hadir pada ruangan Zoom meeting kali ini. Sesi diskusinya sepertinya harus kita akhiri ya karena waktu juga dan keterbatasan keadaan. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan sebelum kita akhiri kegiatan ini mari sama-sama kita membaca kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ini Pak Wenda nanti kalau ada yang memerlukan ini nanti saya kirim lewat Pak Agus atau siapa ya PPT-nya. Siap, boleh Pak. Untuk Menyusul aja, bantainya nanti menyusul aja, akan ya. siap. Tapi sebelum itu Prof, minta izin untuk kita lakukan kegiatan dokumentasi dulu kepada Bapak Ibu silakan. rekan-rekan, boleh menyalakan kameranya. Kita akan bikin dokumentasi dulu. Baik. Oke, ready ya. Kita ambil fotonya. Silakan untuk tim operator. Kita ambil dari slide 1 terlebih dahulu, Bapak Ibu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut untuk slide berikutnya. Bapak Ibu pastikan untuk terus bergaya ya, karena kita tidak pernah tahu ada di slide keberapa. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Saya hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kembali saya informasikan kepada Bapak Ibu yang tertarik untuk mendalami terkait dengan DDR ini, Bapak Ibu bisa untuk nanti mengikuti kelas yang tadi sudah saya informasikan dengan investasi dan nominal yang sudah saya berikan, beberapa kali pertemuan dan fasilitas yang sudah nanti akan Bapak Ibu dapatkan apabila bergabung di kelas tersebut. Silakan Bapak Ibu bisa langsung follow up, nanti akan kita informasikan lebih lanjutnya di grup. Termasuk apabila Bapak Ibu tertarik untuk membeli buku-buku dari karya Prof Didi, khususnya terkait dengan DDR, Bapak Ibu juga nanti bisa menghubungi tim dari admin kita yang ada di grup yang sudah Bapak Ibu masuki. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatan pada pagi hari ini, luar biasa ya, hari ini kita bermajelis bersama dan mendapatkan ilmu serta insight yang luar biasa dari Prof Didi. Terima kasih sekali lagi Prof, sehat selalu dan mudah-mudahan impian dari Prof Didi yang harus kita bantu sama-sama Bapak